Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kelas sekolah horor kali ini masih melanjutkan cerita tentang Mereka Ingin Kita Kembali, bagian ketiga. Yaps, Farhan dan teman-temannya masih berada di Curug, dan kejadian-kejadian aneh pun sudah mulai terjadi. Cerita ini masih bersumber dari akun Twitter @queertyping. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Coba cari ke belakang tenda. Yang menuju belakang adalah Uki dan Bagus. "Nggak ada, Han!" teriak Uki. Panik, semakin panik, karena pikiran sudah kemana-mana. Apalagi aku tahu kalau Dani dari pas datang udah sering melamun sendiri. "Bentar, coba aku telepon HP-nya," ucap Derry emosi. "Udah sih Der, tenang dulu," sahut Siska. Terdengar suara HP Dani ternyata ada di dalam tenda. Aku sudah kesal sekali dengan Dani. Setelah aku melihat masuk ke dalam tenda, terlihat bayangan yang sedang duduk membelakangi. Terlihat karena pantulan cahaya dari api unggun yang mulai menyala. "Heh, ngapain sih lo di situ?" ucapku. "Apaan kali? Aku baru selesai jemur pakaian basahan," sahut Dani. Semua heran dengan tatapan aneh seketika. "Apanya? Tadi gua cek situ nggak ada lu, dan lagian ngapain sih lu situ 10 menitan lebih?" sahut Uki. "Apaan kali? Aku di situ dari tadi juga. Aneh kalian," jawab Dani. Sudah. Mungkin kamu yang gak lihat kali, Ki," ucapku. Hanya sekedar untuk menenangkan suasana, karena aku juga merasa gak mungkin Uki dan Bagus bisa salah lihat. Walaupun aku yakin semuanya tidak terima dengan pembelaanku pada Dani. Hampir jam 10 malam, terang bulan, dan kita semua sedang asik-asik mengobrol tentang tujuan setelah lulus sekolah mau pada kemana. Berceritalah kami satu sama lain. Melihat malam semakin larut, suasana dingin pun mulai datang. Dingin sekali. Ditambah suara air dari curug seperti mendampingi kami semua. Hangat, penuh kebersamaan. Karena tenda cukup untuk 7 orang, perempuan semuanya di dalam tenda. Dan untuk laki-laki menyesuaikan siapa saja yang mau tidur di dalam. Karena di luar juga sudah ada matras yang cukup untuk tidur. Tak lama, para perempuan pun masuk tenda. Karena kita masih ingin berbicara, jadi bagian depan tenda pun masih dibuka. Suara burung yang jelas terus bersuara dan gonggongan anjing sesekali muncul. Aku merasa mungkin ini karena terang bulan saja. Hingga tak terasa, aku memejamkan mata di samping Dani. Hingga dalam tidurku seperti ada yang masih berdialog atau ngobrol dengan sangat jelas dalam telingaku. Dani. Ya, di samping kananku Dani dan di samping kiriku Rizal. Ingin sekali aku bangun dan buka mata, tapi ketakutanku mengalahkannya untuk tetap menutup mata. Sialnya aku paksakan aja bangun, membuka mata. Dan benar saja, Dani sedang tersenyum-senyum dalam tidurnya. Aku kira itu hanya mengigau saja. "Han, kamu bangun," ucap Dian. Aku pun kaget. Dian, belum tidur kamu, Yan?" sahutku. "Udah sih, cuma kebangun denger si Dani ngigo. Mana ketawanya serem lagi," ucap Dian. "Ya udah, coba tidur lagi, Gi," jawabku. "Gak bisa, Han." Sambil dia keluar dan duduk di sebelahku,
Dengan menggunakan selimut tidurnya, aku lihat jam sekitar 2:35. Han, kejadian Dani tadi aneh ya, ucap Dian. Udahlah Yan, jangan dibahas, ucapku. Kemudian Dian pun bercerita kalau selama di perjalanan tadi dia melihat orang-orang yang membawa keranda mayat. Mungkin dia sedang salah lihat, pikirku. Hingga tak lama Dian masuk ke dalam tenda dan melanjutkan tidurnya. Aku mendengar suara dengan jelas, aungan seperti harimau hutan. Tapi sesekali berubah seperti suara anak kecil. Suara yang aku yakini muncul dekat bebatuan menuju jalannya air. Segera aku mengambil senter untuk mengecek. Namun tidak ada tanda-tanda binatang atau apapun juga. Yang bikin aku takut sekali hanya kicauan burung yang terus bersuara. Itu seperti burung sirit yang dipercayai sebagai burung pembawa berita. Semakin aku hiraukan suara tangisan anak kecil itu semakin dekat di telinga, sampai aku bangunkan Rizal. Tapi Rizal hanya lelap, mungkin karena capek. Melihat ke arah atas pun bulan sedang turun karena dini hari juga semakin larut. Sialnya, seketika tangisan itu menjauh dan berhenti. Pasti suara burung itu mulai lagi. Dalam lamunan mata terpejam, kenapa kejadian yang tadi dilihat Dian mengenai orang-orang yang membawa keranda mayat sama dengan aku, Rizal, Bagus, Uki, dan Dani alami. Bedanya aku berlima yang melakukan itu. Baru saja mata ini akan terlelap, si Dani lagi-lagi tertawa agak keras. Tapi suaranya seperti suara perempuan. Dan anehnya, mereka semua yang tertidur tidak mendengar sama sekali. "Woi, bangun!" ucapku kepada Dani. Hingga Rizal pun terbangun dan kaget. Tapi si Dani justru tetap tertidur dan ketawa-ketawa dengan suara perempuan itu lagi. "Apaan kali? Dia tidur lelap gitu? Harusnya aku juga denger dong, Han," saut Rizal. "Ah, bodoh ah. Kalau kamu dengar kamu juga kaget," ucapku yang masih emosi. "Udahlah Han, itu cuma pendengaran kamu aja yang salah. Udah tidur coba, udah jam berapa nih?" saut Rizal. Beneran, ini suasana yang bagiku mencekam karena suara yang aku dengar sangat jelas. Tapi apa benar dengan kata Rizal kalau hanya aku yang salah mendengar? Dan dari awal memang aku sudah merasa keanehan-anehan ini. Tapi aku selalu membawanya untuk menjadi hal-hal yang positif saja. Senin 21 Mei 2012. Aku bangun paling akhir karena mungkin kejadian semalam yang aku rasakan cukup mengganggu sekali. Tapi aku yakin Rizal bisa menjaga kejadian malam tadi hingga teman-teman yang lain tidak mengetahuinya. Bukan apa-apa, aku hanya ingin teman-temanku tetap dalam kebersamaan ini dan tidak memikirkan hal-hal kecil dan tidak pasti seperti yang terjadi tadi malam. "Tidurmu lelap banget, Han. Sampai aku bangunin susah," ucap Derry. "Iya Der, kecapean kali. Atau gak tahu nih, mungkin keenakan," sautku. "Keenakan kali Han," saut Derry. "Gimana sama Dina semalam?" ucap Derry tiba-tiba membuatku kaget. "Lah, kamu semalam kebangun juga?" tanyaku pada Derry. "Kebangun banget malah. Apalagi pas suara Dan yang ketawa, serem banget," ucap Derry. "Terus kenapa lu gak ngomong?" sahutku. Obrolan dengan Derry soal dia juga mendengar pas kejadian malam membuat aku yakin bahwa bukan aku saja yang mendengar dan itu benar terjadi. Untungnya obrolan pagi itu dengan Derry sangat pelan, sembari nunggu bikin air panas untuk menyeduh kopi. Mereka semua ada yang sibuk menyiapkan untuk makan pagi, terutama para perempuan. Dan Dani terlihat beda sekali padaku. Entah kenapa, tapi ada yang berbeda dengan tatapan dia itu. Rizal, Bagus, Uki
tidak terlihat, karena kata Derry sedang mencari kayu bakar untuk persiapan malam nanti. Jam 10 tepat. Setelah mereka bertiga balik mencari kayu bakar, kita semua melanjutkan makan bersama. Lalu melanjutkan dengan berendam menuju curug pertama itu. Hanya Derry dan Dani yang tidak ikut, karena sudah nyaman dengan rebahan. Dan benar saja, hari ini curug sepi tanpa pengunjung. Tidak ada sama sekali manusia, kecuali aku dan sahabat-sahabatku ini. 2 warung pun juga tutup. Aku berpikir, berarti dari semalam hanya 9 orang yang tinggal di sekitaran curug. Bahkan belum sempat aku melihat warga setempat pun yang lewat. Setelah selesai berendam dan bermain-main di curug pertama, perempuan langsung mandi dan berganti pakaian di toilet. Hanya Mayang yang tidak ikut berendam saat itu. Dan aku langsung berjalan menuju tenda paling belakang bersama Uki. Bagus dan Rizal dengan cepat menuju tenda. Aku melewati satu warung dan ada ibu-ibu pemilik warung sedang membereskan gelas-gelas. Kami pun menyapa si ibu warung itu. Katanya dia sedang tidak buka dan hanya sedang berberes-beres saja. Dia pun mempertanyakan kepada kami apakah kami bertenda di bawah. Kami pun menjawab iya. Aku pun bertanya kepada ibu itu, "Bu, aman kan ya di sini?" "Aman, Den. Asal jangan," sahut ibu warung. Dan ini adalah tatapan yang tajam sekali dari si ibu warung yang membuat aku dan Uki juga hampir copot jantung karena kaget. "Asal jangan apa, Bu?" tanyaku. "Asal jangan kalau ada kelinci dikejar, apalagi dibunuh. Jangan juga berani-berani membakar pohon paku walaupun yang sudah kering, dan jangan makan langsung diambil dari kastrolnya. Kastrol itu tempat masak beras," ucap ibu warung sambil menangis. Dan ini yang membuat hatiku tersentuh dengan perkataan si ibu. "Yang terpenting sopan santun, Den," ucap si ibu warung lagi. Kalimat terakhir itu membuat aku beberapa detik melamun. Dan tiba-tiba ada orang lain yang menyapa kami. Ada Ujang-Ujang di sini." Dan aku pun sontak kaget setengah mati, dan aku menatap Uki tajam, dan Uki pun menatapku sebaliknya. Iya, Bu," sapaku. "Iya, Ibu habis bersih-bersih gelas di toilet musola," ucap ibu warung yang tiba-tiba muncul dari arah musola ke belakang warung. Lantas, yang tadi siapa? Yang memberitahu larangan dengan ucapannya itu siapa? Untuk tidak terlihat kaget, aku dan Uki ngobrol agak lumayan lama dengan si ibu warung perihal tempat ini. Yang benar saja, baru beberapa tahun ini curug ramai pengunjung. Bahkan hanya beberapa momen curug ini dipakai tenda. Kalau tidak acara sekolah, ya acara ospek kampus. Jujur, obrolan dengan si ibu warung sedikit membuat aku heran dan tenang karena suaranya sama dengan si ibu pertama. Tapi entahlah, kejadian itu aku anggap benar-benar aneh, karena aku yang merasakan dan juga Uki. Bagusnya aku jadi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di tempat ini. Tapi itu hanya kalimat penenang aku saja. Singkat cerita, kami pun kembali ke tenda dan berjanji tidak akan menceritakan ini kepada teman-teman lainnya. Hingga malam pun tiba, dan kami pun menyalakan api unggun untuk penerangan dan untuk masak makan malam. Jam 9 malam, setelah selesai makan, kita tidak melakukan keseruan seperti kemarin malam. Hingga tiba-tiba Mayang mengeram dengan aneh dan Siska teriak. Dan seketika semua pun menjadi panik, padahal lagi seru-serunya saling tukar cerita. Nah, itu dia cerita kelanjutan mengenai Mereka Ingin Kita Kembali. Capsek mau tanya nih, kalau kalian misalnya diajak oleh teman kalian untuk melakukan pendakian ke sebuah daerah yang masih baru dan belum ramai, apa kalian akan tetap ikut atau justru akan menolaknya? Kalau Capsek sih, well, tergantung siapa yang ngajak. Pokoknya kelanjutan cerita ini masih ada. Tetap tunggu di video selanjutnya.
Terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @queertyping yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya.